Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat saya sedang menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, Indonesia sedang melaksanakan pemilu kada secara serentak dan saya telah ikut berpartisipasi untuk memilih pemimpin daerah yang amanah, pemimpin daerah yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena itulah pada saat ini siapapun Anda yang terpilih atau siapapun yang terpilih menjadi pimpinan daerah, menjadi bupati, wali kota dan lain sebagainya, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah pada zaman dinasti Umayyah yang sangat adil. Beliau terkenal karena itulah maka ada yang menyebut bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah Umar yang kedua dan dianggap sebagai penerus dari Al-Khulafaur Rasyidun. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah pada tahun 99 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz sebenarnya adalah masih sepupu dari raja sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Pada awal kalinya nama Umar bin Abdul Aziz itu muncul ketika ada musyawarah, ada dialog antara Sulaiman bin Abdul Malik dengan Roja bin Haywah misalnya, ketika ingin menentukan siapa yang akan menjadi pengganti ketika Raja Sulaiman bin Abdul Malik dalam kondisi sakit. Pada saat itulah muncul misalnya nama Ayyub, tapi Ayyub pada waktu itu belum dewasa diceritakan, lalu muncul namanya Dawud bin Sulaiman. Tetapi Dawud bin Sulaiman menurut Roja bin Haywah adalah masih di daerah Konstantinopel karena ada sebuah misi yang keberadaannya tidak diketahui. Apakah masih hidup atau sudah meninggal, jadi tidak diketahui. Sementara maka keputusan siapa yang akan menjadi khalifah itu perlu dirumuskan. Maka pada saat itulah Sulaiman bin Abdul Malik menawarkan bagaimana kalau Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang putra dari Abdul Aziz, salah satu gubernur di Mesir. Keterkenalan dari Umar bin Abdul Aziz, kebaikannya, kesolehannya, dan lain sebagainya, itu mengarahkan Sulaiman bin Abdul Malik untuk memilih dirinya. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia terpilih. Ketika dia terpilih misalnya dia mengatakan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kepemimpinan yang diserahkan kepada dirinya, posisi khalifah yang diserahkan kepada dirinya itu adalah bagian dari ujian. Ia mengatakan itu adalah bagian dari ujian. Ia tidak pernah meminta jabatan itu, ia juga tidak pernah diajak berunding terhadap jabatan itu, ia juga tidak pernah dimintai pendapat, tidak pernah diajak musyawarah terhadap proses kepemimpinan yang akan pindah kepada dirinya itu. Itu adalah bagian dari ujian katanya. Ini berbeda dengan kita pada umumnya, wahai sahabatku, bahwa kepemimpinan itu seolah-olah adalah prestise. Kepemimpinan itu adalah sesuatu yang akan dia rebut. Padahal kepemimpinan sesungguhnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika dia memimpin dengan banyak orang dan ketika kepemimpinan itu tidak dijalankan dengan baik, maka banyak orang itu akan menuntut kita di akhirat. Artinya bahwa kepemimpinan semakin banyak orang yang akan kita pimpin, maka semakin banyak pula orang yang akan memintai pertanggungjawaban kita. Belum lagi kita harus berhadapan dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian dari ujian. Kuatkah seseorang menanggung ujian itu? Semoga ketika pemimpin daerah yang terpilih itu menjadikan dirinya, menjadikan posisinya adalah sebagai amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah dan amanah yang diberikan oleh rakyat. Sehingga ketika dia memimpin lalu bayangannya adalah dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena pertanggungjawaban di hadapan manusia bisa dimanipulasi. Pertanggungjawaban kepada anggota DPR dan masyarakat bisa dimanipulasi. Tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak ada yang bisa memanipulasi. Karena Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Allah mengerti apa yang ada di hati kita yang tidak disampaikan kepada orang lain. Jadi Allah mengerti segalanya. Karena itu kita tidak bisa berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinan yang kita pegang. Bagi Anda yang mendengarkan video ini atau bagi siapapun, karena ada barangkali yang mendengarkan video ini adalah orang dekatnya bupati,
orang dekatnya wali kota, orang yang dipercaya barangkali. Karena itu mari diingatkan supaya kepemimpinan yang dijabatnya, yang dipegangnya itu adalah bagian dari ujian yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata-kata yang dimunculkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diberi wasiat untuk menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh beliau diantaranya adalah ia berharap bahwa Umar bin Abdul Aziz akan mendapatkan informasi yang benar terhadap kondisi rakyatnya. Dia ingin mendengarkan dari orang-orang yang dipercaya, dari orang-orang dekatnya, memberi informasi terhadap keadaan yang sesungguhnya masyarakat. Bukan orang yang asal bapak senang. Bukan orang-orang yang mengawalnya, yang membantunya, lalu memberi informasi dengan informasi yang tidak akurat, memberi informasi dengan hoax, memberi informasi yang palsu hanya untuk menyenangkan dirinya misalnya. Maka Umar bin Abdul Aziz berharap bahwa orang-orang yang di sekelilingnya, bahwa orang-orang yang membantunya adalah orang-orang yang menceritakan, menjelaskan kondisi rakyat dengan cara sesungguhnya, apa adanya sesuai dengan kondisi real di masyarakat. Dengan cara itu, berarti Umar bin Abdul Aziz akan bisa bertindak untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan informasi hoax, bukan informasi asal bapak senang, bukan. Dengan demikian bahwa seorang pemimpin harus dilingkupi, dinaungi oleh orang-orang yang baik. Supaya orang-orang yang baik itu memberi informasi yang benar kepada seorang pemimpin. Seorang pemimpin setelah ini akan menyusun struktur kekuasaan, siapa yang akan menjadi kepala dinas dan lain sebagainya, maka dia harus memilih orang-orang yang kredibel, orang-orang yang memiliki integritas, supaya bisa membantu terhadap amanah yang dititipkan kepada seorang pemimpin, supaya orang-orang itu memberikan data yang benar, supaya orang-orang itu memberikan data yang valid. Ya itu, jadi apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah saya mengharapkan ada informasi yang benar tentang masyarakat dari orang-orang sekitarnya, bukan informasi yang hoax untuk memperbaiki masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kata-kata yang ketiga adalah yang sangat terkenal, bahwa umat ini seringkali berselisih, kata Umar bin Abdul Aziz, mereka seringkali berselisih itu karena dinar dan dirham. Jadi umat berselisih antara satu dengan yang lain itu karena berbeda pendapatan. Gara-gara yang satu pendapatannya banyak, yang satu sedikit, yang satu memiliki nilai lebih, yang satu kurang. Lalu mereka saling berselisih antara satu dengan yang lain. Umat Islam konflik antara satu dengan yang lain. Masyarakat konflik antara satu dengan yang lain. Itu disebutkan banyak karena dinar dan dirham. Karena pendapatan kita berbeda. Karena itulah maka terapkan hukum itu dengan adil, maka tempatkan orang-orang sesuai dengan profesinya dan profesionalitasnya, supaya perbedaan pendapatan ini tidak menyebabkan masyarakat menjadi konflik. Orang-orang miskin harus dikasih pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan, maka dilatih mereka supaya memiliki skill, sehingga dengan skill itu mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk menghindari konflik tadi itu, karena pendapatan bisa menyebabkan konflik. Dan itu adalah bagian dari tugas pemerintah. Bukankah pemerintah itu adalah yang dipasrahi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kenegaraan. Dan fungsi negara itu adalah untuk mensejahterakan rakyat diantaranya, untuk menciptakan keamanan. Karena itu pemerintah yang memang dipasrahi untuk mengurusi negara. Karena tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat, maka dia pun juga harus berkonsentrasi bagaimana masyarakat itu pendapatannya tidak berkurang. Wahai sahabatku, dan yang paling terakhir yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengatakan kepada masyarakat, taatilah aku selama aku taat kepada Allah, dan jangan engkau taat kepadaku kalau aku tidak taat kepada Allah. Luar biasa wahai sahabatku, taatilah aku jika aku taat kepada Allah. Artinya, taatilah aku apabila yang aku lakukan, yang aku perintahkan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ikuti aku ketika apa yang aku perintahkan itu keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Karena itu silahkan kritis kalau dia tidak sesuai dengan
ajaran Islam. Wahai sahabatku, alangkah indahnya pemimpin yang terpilih pada saat ini, pemilu kada ini, mengingat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz. Dengan cara begitu, maka kepemimpinan kita akan barokah, akan manfaat, akan dikenal oleh orang-orang setelah kita, bukan cacian makian oleh orang-orang setelah kita. Ingat wahai sahabatku, tinggalkanlah aspek yang baik ketika menjadi seorang pemimpin supaya ditiru oleh orang-orang setelahnya, bukan malah akan menjadi cacian dan makian ketika kita sudah tidak memimpin lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.